Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Besok perkiraan yang hadir 3.000. Baik, akan dibacakan sebuah hadis. Ini sahih. Saya amat tertarik dengan hadis ini karena hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 3925. Hadis dari Imam Ahmad disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ini hadis ini sahih, bisa kita pegang. Kasih kisah ini Tolhah bin Ubaidillah, yaitu tentang dua orang yang bersaudara. Diriwayatkan dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ada dua orang dari suku Quda'ah yang datang menemui Rasulullah dan masuk Islam bersama-sama. Jadi ada satu suku, dua orang ini masuk Islam bersama. Salah seorang di antara mereka sangat giat dalam ibadah dibanding yang satunya. Dan kemudian yang giat ibadah itu ada panggilan bertempur pada waktu itu, panggilan berjihad dan meninggal di medan perang, syahid. Sedang saudaranya yang lain masih 1 tahun lebih lama, lalu meninggal juga dalam keadaan wajar. Tolhah melanjutkan, suatu malam aku bermimpi melihat diriku berada di depan pintu surga, dan aku melihat kedua orang tersebut berada di dalam surga. Namun yang masuk ke surga lebih dahulu bukan yang mati syahid, melainkan yang meninggal belakangan. Lalu yang mati syahid baru masuk sesudahnya. Sesudah itu ada suara yang berkata kepadaku, belum waktunya bagimu untuk masuk surga. Maka aku pun terbangun. Ketika Tolhah menceritakan mimpi ini kepada Rasulullah SAW, beliau menjelaskan. Kan Tolhah ini heran, kenapa yang mati syahid yang ini, yang duluan ke surga yang itu. Lalu Rasul menjelaskan, bukankah yang meninggal terakhir itu hidupnya 1 tahun lebih lama dari yang mati syahid? Jadi sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, baca Qur'annya lebih banyak, dan dapat Ramadan, saum, dapat, kalau dapat Lailatul Qadar tidak tertandingi lagi. Luar biasa. Maka jangan meremehkan orang yang tua, karena boleh jadi walaupun tidak sehebat saudara-saudara yang muda ibadahnya, tapi sudah lebih lama. Masanya kalau lihat santri masa keemasan, jangan main-main itu. Itu santri sepuh, sansep, sudah lebih lama. Adik-adik sama aku juga ya. Saya sudah 64 sekarang. Kemarin 63 saya udah mau udahan ya. Tapi mendengar hadis ini jadi lebih semangat ini. Gak apa-apalah, umur diberi oleh Allah lebih, tapi bisa kuat ibadah. Karena ternyata surganya juga bisa lebih tinggi. Yang tua-tua jangan meremehkan yang muda nih, karena yang muda dosanya lebih sedikit, benar? Tapi ada yang nyeletuk sedikit juga paten katanya.
Tidak boleh suudon. Baik rekan-rekan, tadi sudah kita bahas man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, artinya yakin saum ini perintah Allah, yakin dalam saum Ramadan ini banyak janji Allah yang berlimpah-limpah, baik pahala maupun ampunan. Kita percaya itu. Jadi menjalankan Ramadan ini bukan rutin, bukan kebiasaan, bukan ikut-ikutan, tapi sadar ini jamuan istimewa dari Allah. Nah itu syaratnya. Dan yang kedua, tidaklah melakukan saum juga sholat kecuali benar-benar, ya Allah saya lakukan ini semoga engkau ridho, saya berharap pahala darimu. Tidak ada menginginkan penilaian makhluk, pujian, penghargaan, penghormatan, popularitas. Bersih, bersih. Ya Allah saya lakukan ini hanya karena engkau. Wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mengetahui apapun yang hamba lakukan, saya lakukan saum ini karena engkau. Saya baca Quran karena engkau. Saya bersedekah karena engkau ya Allah. Saya muliakan keluarga saya karena engkau. Saya berbakti kepada orang tua karena engkau. Saya belajar karena engkau ya Allah. Saya silaturahim karena engkau. Kalau semuanya benar-benar niatnya ihtisaban hanya mencari pahala dari Allah, habis itu dosa yang lalu. Itu sudah dibahas tadi. Sekarang bahasannya beda lagi. Apa yang penting dari Ramadan ini? Di antara pentingnya nambah amal. Coba kalau ember bocor, kita bisa sibuk mengisi air, tapi tidak efektif kalau bocornya dibiarkan. Ini Ramadan pahalanya luar biasa, tapi Ramadan ini tidak akan begitu efektif kalau bocornya kita biarkan. Kali ini kita akan membahas pembocor pahala yang sangat efektif, yaitu lisan. Pernah dengar muflis? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang yang beribadah, berbuat amal, tetapi dia juga rajin menyakiti orang lain. Tidak selesai urusannya di dunia, di akhirat ditimbang adil. Setiap kali kita menyakiti, pahala kita diberikan kepada yang kita sakiti. Ini bukan masalah pindah-pindahan pahala, ini masalah balasan dari perbuatannya. Habis pahala, saum kasihin, umroh berikan, sedekah berikan, sholat yang kurang khusyuk itu juga lumayan ada pahalanya, kasihin. Habis pahala, yang disakiti masih banyak. Apa yang terjadi? Dosa orang yang disakiti dipikul oleh kita. Jadi ada kemungkinan yang tidak berzina memikul dosa zina kalau dia menyakiti orang yang pernah berzina. Dia tidak pernah maling, bisa jadi dia memikul dosa maling karena dia menyakiti orang yang pernah maling. Dosanya ada, tapi karena kita zolim maka dibayarkan. Jadilah muflis, orang yang bangkrut. Salah satu yang paling efektif adalah lisan ini di dalam merusak amal. Maka Ramadan ini harusnya mulai malam ini saum mulutnya ya. Kalau saum Ramadannya besok, jangan mentang-mentang besok mulai Ramadan
sekarang ngomong seenaknya. Nah besok saya mau saum. Saum dari apa? Dalilnya apa? Bagaimana? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Pilihannya cuma dua, bicara baik atau diam. Di luar itu apa? Sia-sia. Dan yang parah, maksiat. Jadi rankingnya begini, bicara baik itu lebih baik daripada diam. Tapi kalau tidak bicara baik, maka diam lebih baik. Gini, bicara baik itu ranking tertinggi, di bawah itu diam. Pilihannya cuman ini, orang beriman itu. Yang di sini udah kurang imannya, sia-sia. Dan yang paling bawah bicara maksiat. Kalau orang banyak bicara sia-sia, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang, meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Jadi saum dari apa? Saum dari sia-sia dan saum dari maksiat. Jadi pilihan kita cuma dua saja. Apa? Tawadu semuanya. Bicara baik. Nah, bicara baik itu apa? Satu, zikrullah. Dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang kepada kebaikan, ngajak orang jadi baik, dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Ini dari tadi bicara terus. Ini lagi ngajak zikir dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini insya Allah lebih baik daripada saya duduk di sini 1 jam diam. Masalah karena merugikan saudara. Baik, sekarang secara sederhana, saum dari apa? Satu, stop celetak-celetuk. Perkataan spontan, sekenanya, sekepikirnya. Hati-hati hadirin. Iman seseorang bisa nampak dari perkataan orang tersebut. Sekali kita ngobrol, bicara, udah terukur nih tingkat keimanannya. Kalau orang yang imannya tinggi, yakin setiap perkataan didengar oleh Allah, yakin ya ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yakin ada malaikat pengawas yang mencatat. Orang yang beriman kepada Allah, dia sadar bahwa setiap perkataannya didengar, dicatat, dan dihisab. Maka makin kuat iman, hakul yakin, makin hati-hati dalam bicara. Sangat hati-hati. Tidak akan sembarang bicara. Dan orang yang kuat iman tahu bahwa bicara itu adalah amal soleh. Sehingga niatnya benar,
mencari keriduan Allah yang dikatakan benar. Perkara orang bisa paham atau tidak, itu urusan Allah. Perkara orang nurut atau tidak, hidayah dan taufik urusan Allah. Makanya suami yang kuat iman tidak akan marah-marah kepada istrinya, tapi tetap berkata baik atau diam. Karena yakin yang mengubah istrinya bukan perkataannya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata ini adalah amal soleh. Bisa dipahami hadirin? Jadi kita tidak perlu muter-muter, bersilat lidah, mengungkit-ngungkit, memilih kata-kata yang menyakitkan. Untuk apa? Kepentingan kita bicara adalah perkataan kita diterima oleh Allah, disukai, selesai. Dikagumi jamaahnya. Untuk apa? Untuk apa dikagumi jamaah? Yang penting setiap perkataan oleh Allah yang maha mendengar diterima, selesai. Tidak bisa, maaf ya, ini takdir saat ini saya bagian bicara, saya tidak bisa sama sekali mengubah hati jamaah. Tahu juga tidak hatinya di mana, seperti apa, dan bagaimana membulak-balik hati, tidak tahu. Bagaimana mengubah pikiran saudara, saya tidak tahu pikirannya. Tugas saya cuma 3. 1, meluruskan niat, semoga ceramah ini diterima Allah. Yang kedua, sekuat tenaga berkatanya benar sehingga Allah ridho. Dan yang ketiga, sekuat tenaga saya mengamalkan juga yang disampaikan ini. Paling plus bonus yang keempat, minta tolong kepada Allah supaya manfaat buat saudara-saudara. Jadi tidak usah pakai puisi, saudara-saudara. Susah puisinya. Harus ujungnya i semua. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Udah jadi sama aja dengan ceramah tadi. Ibu-ibu, Bu, gak usah ngungkit-ngungkit kesalahan suami. Ketawa. Gak diungkit-ungkit juga, kami masih ingat. Tinggal ibu doakan suami jadi soleh. Makin cerewet, maaf ya, perkataan cerewet ini kurang bijaksana ya. Makin bawel itu juga sama. Sebetulnya hanya nambah dosa. Apakah dengan cerewet mengungkit-ungkit bisa merubah hati suami? Jawab, tidak, Bu. Justru dari sini neken ke atas, mual maksudnya. Kalau ibu ingin membulak-balik hati suami, ibu bicara dengan perkataan yang disukai Allah. Allah yang membulak-balik hati suami. Nasihat ke anak, mau bicara apa? Allah tahu kelakuan kita sebagai orang tuanya. Jangan sampai nasihat kita untuk diri sendiri saja enggak mempan. Baik, kembali. 1, jangan celetak-celetuk. Cukup 1 patah kata bisa membuat suasana jadi rusak. Cukup 1 patah kata untuk membuat orang terluka hatinya. Cukup 1 kata-kata rumah tangga bisa pisah. Cukup 1 patah kata bisa masuk neraka. Kalau perkataan itu membuat kita murtad. Benar? Jangan celetak, celetuk. Tahan. Kalau kita nahan mulut kita, tidak ada kata-kata bohong keluar. Betul? Aman. Kalau kita tahan lisan kita,
tidak ada orang terluka. Kita tidak harus tanggung jawab dengan kata-kata yang belum keluar. Betul? Tidak ada orang yang tersakiti. Kita tidak usah memikul beban gara-gara kata kalau kata itu belum keluar. Maka tidak aman banyak bicara, sangat tidak aman. Yang aman itu jaga lisan. Jangan bicara hanya karena ingin bicara. Bicaralah sesudah yakin. Kata kuncinya ya, yakin. Bicaralah sesudah yakin niatnya benar, yang disampaikannya benar, yakin dampaknya, manfaatnya baik. Kalau belum yakin, diam. Nah, kecuali anak kecil itu, ya. 2, jangan banyak komentar. Jangan segala dikomentari. Orang kurang iman lihat sesuatu bunyi mulutnya. Mendengar sesuatu bunyi lagi mulutnya. Merasakan sesuatu bunyi. Ini dingin. Gak ada yang nanya. Semuanya juga merasakan. Jangan segala dikomentari. Ada yang lewat. Itu teh berapa kuintal. Mau ngapain? Mikirin berat badan orang. Celananya nomor. Mau ngapain ukuran celana dihitung? Ada yang ngomel. Bunyi terus mulutnya tuh. Ciri orang kurang iman, bunyi. Setiap patah kata bisa jadi musibah. Stop, jangan mudah berkomentar. Kalau celetak-celetuk, pet bun, pendek buntet, sakit hati. Itu hidung atau kutil, sakit hati. Jangan banyak komentar. Setuju? Baca ini, lihat itu, dengar ini, merasakan itu, Kalau tidak penting, gak usah dikomentari. Orang berkomentar, jangan ikut komentar. Kalau tidak ada manfaatnya. 3, jangan banyak bertanya. Kalau tidak yakin manfaat, gak usah tahu. Mau apa segala tahu. Mau apa segala ditanya? Pak, Bapak sudah meninggalkan dunia hitam ya. Maksudnya udah beruban. Atuh yang lain tuh nyangkanya ahli maksiat. Udah punya anak belum? Mau apa nanya? Kalau mau nikah sok nanya. Jangan iseng reuni tuh. Mana anaknya, mana suaminya, mana istrinya, belum tentu ada, belum tentu sudah punya. Gak usah segala ditanya. Termasuk ada telepon, lagi duduk begini, ada telepon temennya bunyi, gimana? Dia sibuk nelpon, beres nelpon, ada apa? Apaan? Ikut campur. Mendingan tidak tahu. Orang urusan orang yang gak apa-apa. Kalau kita bekal tahu, orang itu akan ngasih tahu. Gak usah ditanya, ada apa? Gajinya berapa? Mobil udah lunas belum? Kamu umur berapa kok ngariut seperti ini? Seperti dorok-dok direndam. Oh, komplikasi itu. Jangan serba ingin tahu. Jangan nyari-nyari tahu yang tidak perlu tahu. Beban bagi kita banyak tahu kalau tidak manfaat. Benar? Teman punya hutang. Atau teman bawa tas nyicil. Tiap lihat beliau yang kebayang cicilan. Mending gak tahu. Gak tahu, enak hadirin.
nggak banyak tahu, yang tidak perlu tahu tuh enak. Lebih enak menjawab tidak tahu kalau tidak manfaat kita tahu. Jangan banyak tanya. Termasuk lagi saum Senin Kemis. Bu, saum enggak? Diam. Kasihan yang ditanya. Kalau diam aja sombong. Ngejawab tidak, bohong. Ngejawab iya, jadi ria. Iya, sebetulnya bukan saum Senin Kemis sih, saum Daud. Saya kan sudah 5 tahun saum Daud terus menerus. Dan saum Daud itu kan pasangannya dengan tahajud. Jadi saya tuh nggak mungkin malam tidak tahajud. Dan orang yang saum Daud itu ciri khasnya adalah tiap pagi sedekah. Nah saya nggak mungkin nggak sedekah, habis pahalanya 2 tahun gara-gara maneh. Segala ditanya, cicing. Jangan banyak cerita, diam. Walau kita tahu, walau kita paham, kalau nggak ada orang mau ngapain segala cerita. Horor tahu, bicara sendiri tuh. Juga kalau ada orang dan orang tidak perlu tahu, gak usah diceritakan. Yang sudah umroh, udah diam. Jangan tiap lihat sajadah, ini Ka'bah gak kayak gini yang aslinya. Saya kan udah ke sana. Siapa yang nanya? Ibu, udah ke Mekah? Alhamdulillah baru ke Mekah. Bagus Bu, saya udah 5 kali. Siapa yang nanya? 5-5-nya juga belum tentu diterima. Diam. Kalau orang itu suka ke kita, kita nggak usah banyak cerita, dia udah suka. Kalau orang itu tidak suka ke kita cerita juga makin enak dia tuh. Nggak ada gunanya. Cicing. Apalagi kalau cerita diri. Kalau orang sudah cerita diri, itu mesti pakai bumbu. Bohong. Kalau sudah saya, anak saya, keluarga saya, orang tua saya, pendidikan saya, usaha saya, pekerjaan saya, prestasi saya, kalau udah ngomong saya, itu dekat sekali dengan dusta. Ada dustanya. Karena biasanya kalau kita cerita ingin orang kagum ke kita. Nah dibumbuin supaya tambah kagum. Bahaya udah cerita saya itu. Bahaya sekali. Hampir dapat dipastikan ada bohongnya. Karena kita memerlukan pengakuan orang. Di upgrade, kecuali berat badan ya yang jarang di upgrade. Jangan segala diperdebatkan. Jangan celetak-celetuk, jangan banyak komentar, jangan segala ditanyakan, jangan segala diceritakan. Udah, gak penting-penting amat, penting mah diam. Kalau bicara tidak yakin manfaat. Tidak semua cerita kita itu membuat orang. Kita biasanya kalau cerita kita tuh rasanya orang bakal kagum. Yang asli tuh enek orang tuh Pak. Misal kita cerita tentang kekayaan. Coba, saudara tertarik nggak kalau sebetulnya saya itu punya kekayaan yang banyak, punya rumah di sana, punya aset di situ. Saudara tertarik nggak? Tertarik karena mau dibagikan, ya kan? Nah saya akan kasihkan. Oh itu menarik. Kalau dia cuma cerita penghasilan dia, rumah dia dan nggak ada kaitan, kita nggak kepeceretan. Ya nggak ada untungnya kita capek-capek ngedengerin dia. Yang cerita tuh merasa enak.
Tapi yang mendengar merasa enak, beda huruf tapi paten. Enak dan enak. Mau dites sekali, dengerin ya Pak ya, ini tes. Bu, mumpung belum Ramadan gitu. Kalau suami ibu cerita jasanya ke ibu, bagaimana perasaan ibu? Hei istriku, saya suamimu. Saya yang mati-matian membanting-banting tulang, memeras-meras keringat demi kalian. Tiap hari kebutuhan kalian saya yang mencukupi. Ini rumah segini gede enaknya, saya yang beli, saya yang nyicil, kalian tinggal tidur. Itu makan tiap hari tetesan keringat saya. Itu dempul, siapa yang ke toko besi? Saya. Kalian jalan-jalan ke sana sini, kendaraan saya yang nyicil, bensin saya yang ngisi. Bagaimana Bu? Suami cerita jasanya, apa jadi bahagia atau jadi enek Bu? Jawab. Dengar Raden, waktu cerita enak, serasa hebat, yang dengar enak. Apa dengan cerita begitu ibu makin sayang atau jadi sebel? Waduh, nyebut sebelnya aja dijiwain. Cukup sepatah kata Bu untuk mencerminkan jiwa ibu. Stop. Apalagi jangan berdebat, berbantah-bantahan. Aku jamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walau sedang bergurau. Aku jamin rumah di tempat tertinggi di sorga yang terus memperbaiki akhlaknya. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah mengalah saja. Ini ke Jakarta teh 200 km. Udah kita tahu 170. Ya udah kan baik lah. 170, kamu gak pernah ngukur. Oh iya bangga. Kan ada orang yang kalau bicara teh mau menang terus, selalu dominan, paling tahu, paling pintar, enggak mau dikoreksi. Sekeun bae lah. Keun. Cek saya mah 50 kali 50 teh sama dengan 15. Sekeun bae saja. Nah kita berbantah-bantahan karena ada orang yang memang tidak siap sama sekali. Ada orang yang membantah tuh biarin. Berbantah-bantahan itu kecenderungannya, kenapa disuruh ditinggalkan walaupun kita benar? Karena kecenderungannya jadi sombong, ujub, merasa paling benar, meremehkan orang lain, dan cenderung bukan mencari kebenaran tapi sibuk melakukan pembenaran yang dicari kemenangan. Udahlah, sepanjang bukan sesuatu yang prinsip mah miskin baiklah. Halo, ini jeruk teh kurang manis cek saya mah, padahal kita manis. Oh mohon ya mangga beres. Sepak bola harusnya teh 2-0 padahal udah jelas 2-1. Miskin baiklah mangga we. Si eta teh harusnya mah tidak main tah. Oh mohon tas. Kumaha akang. Udah jelas main ya kan. Udah istirahat malah dia. Karena ada yang terus we dibahas, betul? Segala dibahas. Ya cek saya mahnya Presiden Amerika teh si entrum teh. Teu wajar. Oh mohon mangga beres lah. Kenal enggak? Udah mau ngapain ngebahas entrum? Betul? Nah, ayah nanya pertalite dengan oh mangga. Dia sendiri nggak bosen naik sepeda ya kan.
Bukan tidak boleh, biarin. Lebih cepat selesai, lebih udahan. Oh mohon sukses. Assalamualaikum. Beres. Buang waktu. Jangan marah-marah. La taghdab walakal jannah. Ramadan berhenti marah. Sesudah Ramadan cukup satu patah kata Bu diijabah. Sesudah Ramadan bebas tah eta. Matakna gagal. Sesudah Ramadan hilm al-anah. Al-anah. Dua sifat Nabi yang paling dicintai Allah, al-hilm dan al-anah. Bisa mengendalikan marah dan tidak tergesa-gesa. Ayo, program Ramadan ini tahan marah. Gimana kalau jengkel? Tahan. Jengkel wajar, sakit hati wajar, tersinggung wajar, kecewa wajar. Yang jangan itu marah-marah. Tidak ada orang takwa pemarah. Bertakwa itu wal ghadi minal ghaidh, menahan marah. Saya sudah minta maaf, tapi dia tidak memaafkan. Kan baik. Tugas kita adalah minta maaf. Tapi kira-kira dia memaafkan saya tidak ya? Enggak tahu. Dan enggak usah dipikirin. Mending pikirkan bagaimana kita bisa berbuat kebaikan. Pikirkan bagaimana kita bisa mendoakan. Daripada memikirkan dia memaafkan kita atau tidak, itu bukan wilayah kita. Kita wilayahnya minta maaf dengan ikhlas, berbuat kebaikan sebanyak mungkin, doakan yang baik, udah selesai. Gimana kalau dia tidak memaafkan? Ngajak berdebat ya. Tetap baik. Misal bapak minta maaf sama istri, istri tidak memaafkan, ya udah fokus aja jadi suami yang baik. Tetap lemah lembut. Lemah lembut, pengen dimaafin dia, tidak ya. Kan baik. Tetap aja lemah lembut, kuncinya lemah lembut. Ini saya mohon maaf ya lelaki, ingat ya, wanita itu dibuat dari tulang. Siapa yang nyebut tulang kering? Kira-kira tulang kering mah di kaki, kejauhan. Astagfirullahaladzim. Tulang rusuk yang paling atas nih, yang paling bengkok. Tapi memang di sini jadi dekat ketiak itu. Tuh gosip pantas bau, bukan. Di sini itu artinya dengerin, kalau dikerasin patah, dibiarkan tetap bengkok, digimanain coba Pak? Apa Pak? Disayang. Kenapa ngomongnya ragu-ragu? Caranya mah disabarin dan lemah lembut. Itu memang tetap bengkok, tapi dengan lemah lembut, lembut hatinya. Dan siap-siap satu saat bengkok lagi. Tenang ya. Enggak, bukan sesuatu yang masalah besar, enggak ada, memang begitu sunatullahnya. Makanya enggak adalah bertengkar. Hei lelaki, jangan galak-galak, biasa aja, senyum aja. Senyum-senyum, ada maunya. Ya, memang mau senyum gitu. Tenang weh, tenang. Ibu juga begitu, ya Bu. Seneng nggak dengarnya barusan kalau Ibu Judas disenyumin? Kami juga sama Bu. Ibumu dimarah-marah suami mau tidak? Jawab, mau tidak?
Persis itu yang kami harapkan. Kami ini sudah letih menghadapi kehidupan yang keras ini. Kami rindu kesejukan, bukan smackdown. Jauhi marah-marah. Jangan mau bertengkar, mengalah saja. Siapa yang sadar mengalah. Tujuan mengalah apa? Bukan membenarkan yang salah. Mengalah ini tujuannya meredakan kemarahan. Jadi goalnya kita diam itu supaya reda marah. Kalau marah sudah reda, baru bicara baik-baik. Kalau masih tensinya tinggi, udah jangan. Jangan terlalu banyak bergurau, mengeraskan hati. Jangan mengejek. Tidak boleh mengejek siapapun. Orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Al-Hujurat ayat 11. Jangan saling mengejek, karena boleh jadi yang diejek lebih baik dari yang mengejeknya. Wanita jangan suka mencela, menjelek-jelekan wanita lain, karena boleh jadi yang diejek lebih baik. Wala talmiju anfusakum, jangan saling mencela. Wala tanabaju bil alqab, jangan panggil memanggil dengan gelaran buruk. Tidak boleh. Nyet, enggak boleh. Dan ini bukan monyet, tapi ayam penyet, nggak sama aja, yang dengarnya tersinggung. Jangan akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan adalah suudon. Berburuk sangka itu akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Jangan cari-cari kejelekan, kesalahan, kekurangan orang lain, kecuali yang berhak untuk menegakkan keadilan. Jangan bergibah. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Gibah itu mengatakan sesuatu tentang saudara kita yang kalau dia tahu dia tidak rela, tidak suka. Itu gibah. Dosanya seperti memakan bangkai saudara kita. Haram. Barang siapa yang terjaga lisannya, lebih mudah untuk berzikir. Mudahnya zikir itu dari diam. Sulit berzikir bagi yang orang celetak-celetuk terus banyak sia-sia. Lebih sulit lagi berzikir bagi orang yang mulutnya banyak maksiat. Kita ingin Ramadan ini menikmati zikir, maka saum lisan ini. Siap? Bismillah. Terima kasih. Hadirin, kita akan menjadi saksi Teguh Nugraha Firmansyah. Mana? Oh, panggilannya siapa? Teguh? Teguh. Teguh Anugrah. Teguh, gak apa-apa disaksikan yang lain? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada media sosial gak apa-apa? Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Baik Teguh, kita tidak berlama ngobrol, besi keburu meninggal ya, baik saya ataupun Teguhnya. Nyebut Teguhnya dulu nggak enak hadirin. Jadi baik saya maupun Teguh ataupun Ustadz Mulyadi ya, siapa. Kita tidak tahu, benar. Teguh ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada ilah
tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh, menjadi anak yang soleh, menjadi suami yang soleh, menjadi mujahid yang soleh. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi bukti indahnya agamamu. Limpahi dengan ilmu yang manfaat, teguhkan imannya ya Allah, muliakan akhlaknya, istiqomahkan dalam iman dan amal soleh, jadikan jalan hidayah bagi keluarga saudaranya lainnya ya Allah. Ya Allah, jangan cabut iman kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Mas Teguh sekarang sudah menjadi saudara seiman ya. Alhamdulillah, gimana perasaannya? Senang Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Jangan gugup. Grogi. Nggak apa-apa, sudah kan groginya ya. Bismillah. Alhamdulillah. Cek tanda tangan oleh Teguh di sini ya. Benar ini tanda tangan. Alhamdulillah. Pertanyaan udah dibilangin jangan banyak tanya. Maaf ya, senjata makan Tuhan. Ngerti nggak ceramah yang barusan? Ngerti. Alhamdulillah, udah dibilangin jangan segala ditanya. Makasih ya, sing istiqomah belajar ya. Silakan salamin nih. Kalau mau lihat orang belum punya dosa ya ini, tapi belum punya amal juga ya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ujian pisan bicara. Terima kasih. Kita akan segera mengakhiri. Silakan bersedekah. Bagi yang akan bermalam di sini silakan. Besok subuh aja berangkat ke Eko satunya ya. Kalau ini lagi hujan susah sini aja. Bagi yang mau evakuasi sekarang karena sudah siap juga silakan. Hanya di sana lebih dingin. Kalau mau di sini insya Allah besok jam 5:30 atau jam 6 kita mulai jalan kaki menuju ke Eko 2 ya. Dan insya Allah yang saya dengar Pak Anies Baswedan akan hadir juga. Ini bukan urusan politik ya. Udah selesai pilkadanya, pilpresnya. Saya mengundang teman-teman yang biasa, Erick Thohir diundang, Sandi Uno diundang, Pak Anies diundang. Tadinya mau mengundang Pak Prabowo juga, tapi udah jadi presiden ya. Udah banyak urusan, biar ngurus yang lebih penting. Ini cuman peresmian masjid. Dan waktu itu udah kesini. Baik rekan-rekan, kita baca Fatihah sama-sama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika nastaghits Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Duhai Allah penguasa langit dan bumi, yang maha agung, yang maha perkasa, penjenggam jagat semesta. Duhai Allah, kami adalah hamba-Mu, ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu, setiap saat ada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, Engkau tahu apapun yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau saksikan setiap maksiat yang kami perbuat, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Hanya Engkau yang menutupi, hanya Engkau yang kuasa mengampuni. Duhai Allah, Engkau janji majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat Engkau mengampuni hamba-hamba-Mu. Ampuni kami ya Allah. Duhai Allah yang maha baik, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni sekotor dan senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami umur agar bisa menikmati jamuan Ramadan ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan agar kami bisa menyempurnakan pengabdian kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, limpahi kami dengan hidayah-Mu, petunjuk-Mu agar kami bisa memanfaatkan setiap waktu ya Rabb, setiap waktu yang terbaik di sisi-Mu. Ya Rabb, berikan kepada kami rezeki yang luas, mudahkan kami menafkahkannya. Ya Allah, jadikan kami ahli sedekah yang benar-benar ikhlas. Ya Rabb, mudahkan kami berbuat kebaikan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Dan mudahkan kami menjauhi segala macam kemungkaran. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan sebersih-bersihnya jiwa ini ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa membersihkannya. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini ya Rabb. Allahumma hadina li asanil akhlak. Tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tiada yang dapat menunjuki kami selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tiada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Rabb, bimbinglah kami ya Allah, agar hari-hari di bulan penuh barokah ini benar-benar mengubah hidup kami menjadi hamba yang Kau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Ya Allah, berkahi bangsa ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Jangan biarkan orang-orang yang mengkhianatimu memimpin kami ya Allah. Ya Rabb, tolong saudara kami di Palestina dan di bumi manapun yang teraniaya. Engkau menyaksikan semuanya ya Allah. Engkau maha kuasa menolong hamba-hambamu. Ya Allah, bebaskan dari penjajahan kaum zalimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Sempurnakan haji hajah mabrurah. Ya Rabb, beri jodoh yang sedang menantikannya. Berikan kemudahan yang sedang dihimpit masalah. Berikan kesembuhan yang sedang sakit. Berikan kecukupan yang kekurangan. Ya utang, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah hadirin, sudah larut malam. Sekali lagi bisa di sini, bisa di atas, mana yang lebih nyaman dan lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Terima kasih ya, sudah malam ini. Saya izin ke belakang dulu ya, punten.